Saya Dwiko Rita Karnawati sebagai dosen, pengajar, dan peneliti di jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitian ini saya berperan sebagai koordinator tim pengembangan sistem deteksi dini longsor yang dikerjakan bersama kawan-kawan dari berbagai disiplin ilmu, dari teknik sipil, dari sosiologi, psikologi, dan bersama masyarakat di Desa Nglegok Sari, Karanganyar. Prinsipnya adalah untuk memantau dan memberikan peringatan dini berupa sirine sebelum longsor terjadi dengan cara mengukur perkembangan retakan tanah pada lereng. Setiap akan terjadi longsor, umumnya akan terbentuk retakan tanah pada permukaan lereng yang dipicu oleh infiltrasi air hujan, sehingga parameter yang harus dipantau dan diukur dalam konsep alat ini adalah curah hujan dan juga perkembangan retakan tanah, dan itulah yang kami ukur. Cara mengukurnya, apabila ada retakan tanah, satu titik kita pasang pada bagian yang stabil dan dipasang kawat melintang menyeberang retakan yang diduga akan berkembang dan ditancapkan pada bagian yang bergerak. Sehingga apabila retakan tanah ini semakin berkembang melebar, maka kawat yang melintang ini akan semakin tertarik, dan tarikan kawat ini yang kami ukur panjang tarikannya. Dan berdasarkan hasil riset-riset sebelumnya, panjang tarikan yang dianggap kritis, berbahaya, dapat menimbulkan longsor adalah kurang lebih 5-10 cm. Namun karena ini untuk kepentingan peringatan dini, sehingga sebelum mencapai 5 cm, sirine harus dibunyikan. Oleh karena itu, panjang tarikan kritis yang ditetapkan di daerah sini adalah 4 cm. Sebelum mencapai 10 cm, agar cukup waktu bagi masyarakat untuk dievakuasi sebelum longsor terjadi. Dan yang pernah terjadi di Banjarnegara, di wilayah Jawa Tengah yang lain, alat sudah kami pasang, dan saat itu pada bulan November tahun 2007 turun hujan dan tarikan sudah mencapai 4 cm, sehingga sirine berbunyi 4 jam sebelum longsor terjadi. Sehingga pada saat itu cukup waktu untuk mengevakuasi sekitar 35 keluarga di lokasi longsor. Jadi untuk menjamin agar alat ini bisa efektif, operasional, bekerja di lapangan, hanya jaringan teknis saja itu tidak cukup. Karena jaringan teknis perlu pemeliharaan, perlu perawatan, dan perlu juga perbaikan apabila terjadi gangguan. Oleh sebab itu di sini harus didukung oleh jaringan sosial atau community network. Jadi alat ini harus terintegrasi dengan masyarakat, dengan jaringan masyarakat setempat. Seperti contoh di desa ini, sebelum alat ini dioperasikan, dan bahkan pada saat alat ini mulai didesain dan dipasang, kami selalu melibatkan masyarakat setempat untuk ikut bersama-sama memikirkan bagaimana alat itu nantinya dapat bekerja efektif di lokasi pemasangan. Sehingga sejak awal masyarakat ikut pula menentukan titik-titik pemasangan alat-alat ini. Nah, karena masyarakat harus merasa memiliki, dan juga ada dilakukan beberapa training untuk pemeliharaan dan pengoperasian serta perbaikan alat, serta evacuation drill. Jadi
masyarakat dilatih bagaimana untuk melakukan tindakan atau prosedur untuk melakukan tindakan evakuasi apabila sirine berbunyi. Jadi tidak boleh panik, harus melalui jalur evakuasi yang mana, siapa yang harus memimpin, siapa yang harus didahulukan, dan perlengkapan apa saja yang harus disiapkan. Dan kegiatan semacam itu tidak bisa bersifat insidental, harus secara rutin dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu dibentuk suatu organisasi atau unit tim penanggulangan bencana desa. Dan itu telah terbentuk di sini yang dipimpin oleh kepala dusun atau key person di lokasi ini. Sebetulnya ada beberapa tantangan yang kita hadapi untuk menjamin agar sistem teknis dan sistem sosial ini dapat efektif dan efisien bekerja. Tantangan yang pertama adalah justru yang paling besar, itu adalah menjaga spirit atau memotivasi masyarakat agar selalu bersemangat untuk memperhatikan alat ini dan bersemangat untuk juga mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis kearifan lokal. Jadi untuk menjaga efisiensi peralatan ini jumlahnya hanya terbatas di lokasi ini hanya 5. Padahal luas area yang rentan untuk mengalami longsor ini sangat luas, sehingga 5 alat ini sebetulnya belum bisa secara efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan warga. Oleh sebab itu, kami juga mengajak memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kearifan lokal dengan cara selalu mengamati secara ronda, terutama saat musim hujan, mengamati kondisi lereng, apakah sudah muncul retakan atau tidak. Jadi tidak tergantung pada alat juga. Jadi banyak tempat yang belum ada alatnya, masyarakat secara gotong royong untuk mengamati retakan-retakan, sehingga mungkin saja longsoran terjadi di lokasi yang tidak ada alatnya.